Selamat datang di Jaga Suara. Apa itu Jaga Suara? Jaga Suara adalah salah satu dari inovasi AKBP Inyuman Budi Artawan SH SIK MM selaku Kepala Kepolisian Resor Landak untuk mewujudkan pemanfaatan teknologi pada era Polis 4.0 dalam bentuk sebuah aplikasi Android. Tercetusnya Jaga Suara sendiri dilatar belakangi oleh berbagai pengalaman pelaksanaan tugas Polri, khususnya sebagai institusi yang dipercaya oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga, mengawal, dan mengamankan pesta demokrasi rakyat Indonesia dalam ajang pemilihan umum. Sesuai dengan namanya, yang diambil dari ejaan lawas bahasa Indonesia jaga, yang berarti menjaga, dan bahasa Sanskerta suara, yang berarti suara, aplikasi ini diharapkan dapat membantu anggota Polri khususnya Polres Landak dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga, mengawal, dan mengamankan suara rakyat Indonesia terkhusus pada pemilihan umum 2024. Berikut kami tampilkan manifest aplikasi Jaga Suara. Laman splash screen adalah laman awal saat pertama kali aplikasi dibuka. Pada bagian ini juga, sistem akan mendeteksi apakah layanan GPS Anda aktif atau tidak. Catatan, untuk menggunakan aplikasi ini, Anda wajib menghidupkan layanan lokasi Anda. Saat pertama kali Anda menggunakan aplikasi ini, Anda akan dimintai izin oleh sistem untuk mengakses beberapa data dan layanan para perangkat Anda berupa 1. Izin penggunaan kamera, 2. Izin menggunakan layanan GPS, 3. Izin membaca dan menulis data di storage, 4. Izin membaca kontak, 5. Izin merekam audio, dan 6. Izin notifikasi. Catatan, jika salah satu izin tidak diberikan, maka aplikasi tidak dapat digunakan karena akan mempengaruhi kinerja aplikasi. Saat pertama kali Anda menggunakan aplikasi ini, Anda akan diminta untuk login di aplikasi dengan NRP dan password yang telah diberikan kepada Anda. Catatan, untuk login pertama diperlukan layanan internet. Saat pertama kali Anda menggunakan aplikasi ini, setelah berhasil login, Anda akan diminta untuk mengatur PIN yang selanjutnya akan Anda gunakan untuk masuk ke aplikasi. Kami menyarankan agar Anda menggunakan PIN yang benar-benar Anda hafal dan ingat. Catatan, jika Anda salah memasukkan PIN sebanyak 3 kali saat login selanjutnya, maka secara otomatis aplikasi Anda akan terblokir. Setelah Anda berhasil mengatur PIN, maka Anda akan diminta mengonfirmasi data diri Anda pada laman profil. Harap diperhatikan betul data diri Anda yang tercatat pada database. Anda diperkenankan untuk mengubah data diri dan foto profil Anda dengan menekan ganti foto untuk merubah foto profil dan tombol edit untuk mengubah data diri Anda. Ketika proses login sampai mengatur profil sudah selesai dilakukan, Anda akan diberikan daftar surat perintah yang berisikan data personil, TPS, dan data lainnya. Jika Anda tidak terlibat dalam surat perintah tersebut, maka Anda tidak akan mendapatkan data daftar surat perintah. Selanjutnya, Anda akan diberikan laman daftar TPS Anda ditugaskan seperti pada halaman selanjutnya. Catatan, aplikasi ini hanya dapat digunakan jika Anda dilibatkan dalam surat perintah. Wajib tercover jaringan internet untuk pertama kali. Tombol profil. Anda dapat kembali mengatur profil Anda dengan menekan tombol yang ada di sudut kanan atas ini. Daftar TPS. Secara otomatis, daftar TPS yang menjadi tanggung jawab Anda akan ditampilkan pada bagian ini, sesuai dengan surat perintah yang berlaku. Tombol draft. Jika Anda menekan tombol ini, maka Anda akan dibawa ke halaman draft. Pada bagian draft, akan ada daftar tugas-tugas Anda yang gagal dikirim karena tidak tercover jaringan internet. Data singkat TPS. Pada bagian ini akan ditampilkan sekilas data mengenai TPS tempat Anda bertugas. Daftar tugas. Di setiap TPS
Anda akan diberikan beberapa tugas pokok sebagai berikut. 1. Menginput koordinat TPS. 2. Menginput laporan pengecekan TPS. 3. Menginput data DPT pada hari pelaksanaan pemungutan suara. 4. Menginput laporan pengamanan TPS. 5. Menginput hasil perhitungan suara. 6. Mengupload foto form C1. 7. Menginput laporan pengawalan. Dan 8. Menginput laporan penyerahan kotak suara. Catatan, jika background berwarna merah, mengindikasikan bahwa tugas tersebut belum Anda laksanakan atau belum selesai dilaksanakan. Panic button. Jika Anda menekan panic button sebanyak 3 kali, maka aplikasi akan mengirimkan notifikasi darurat kepada posko Polres Landak dan posko Polsek tempat Anda bertugas. Catatan, jika Anda tidak tercover oleh jaringan internet, maka secara otomatis Anda akan diarahkan untuk menelpon posko Polres Landak. Tombol ini hanya boleh digunakan dalam kondisi darurat yang memerlukan backup dari personil lain. Form lokasi TPS. Dalam melaksanakan tugas ini, Anda wajib berada di TPS yang dimaksud dan wajib dilaksanakan pada kesempatan pertama saat sampai di TPS. Tugas ini dilaksanakan bersamaan sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Walaupun Anda tidak tercover oleh jaringan internet, koordinat tetap dapat didapatkan dan data koordinat tetap dapat diinput. Tombol pilih lokasi tidak akan berfungsi jika koordinat belum didapatkan. Oleh sebab itu, harap di-refresh atau menunggu terlebih dahulu apabila data koordinat belum didapatkan. Tombol ambil foto. Ketika tombol ditekan, maka Anda akan diminta untuk mengambil foto pada saat itu juga. Hasilnya akan dilampirkan pada halaman berikutnya. Pilihan situasi. Silakan memilih situasi pada saat Anda mengecek TPS dan Anda dipersilakan menilai sesuai intuisi Anda. Field keterangan tambahan. Jika Anda memiliki keterangan tambahan untuk disampaikan kepada pimpinan, silakan untuk dimasukkan pada field ini. Namun jika tidak ada, silakan isi dengan nihil. Tombol kirim laporan. Tombol ini akan berfungsi jika foto sudah diambil dan data yang diperlukan telah terisi semua. Foto dengan watermark. Setelah Anda mengambil foto, maka secara otomatis sistem akan membuat sebuah gambar baru dengan watermark. Mengirim laporan. Jika data yang Anda isi diperkirakan sudah lengkap, silakan tekan tombol kirim laporan. Perlu Anda ingat bahwa laporan tidak dapat diubah kembali. Jadi, silakan periksa secara seksama sebelum menekan tombol ini. Tata cara dan aturan di atas berlaku pula untuk laporan pengamanan TPS, laporan pengawalan, laporan penyerahan kotak suara. Field DPT sementara dan DPT tetap. DPT sementara adalah jumlah yang digunakan pada sesi simulasi, dan DPT tetap adalah DPT berdasarkan dari data KPU. Kedua data ini diisi oleh posko. DPT final. DPT final adalah DPT real saat pelaksanaan pemungutan suara. Karena tidak dapat dipungkiri selalu ada kemungkinan terjadi perubahan DPT kembali pada hari H pemungutan suara. Tidak ada perubahan DPT, silakan isi sama dengan data DPT tetap. Field keterangan tambahan. Keterangan tambahan untuk menjelaskan data perubahan DPT. Jika tidak ada perubahan DPT, silakan isi dengan tetap. Tombol kirim laporan. Tombol ini akan berfungsi jika foto sudah diambil dan data yang diperlukan telah terisi semua. Daftar jenis pemilu. Dalam guide ini, kami mengambil contoh pelaksanaan pemilu 2024 gelombang 1, di mana pada gelombang 1 akan dilaksanakan pemilihan presiden, pemilihan caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Silakan pilih salah satu jenis yang akan Anda input dan Anda diwajibkan untuk mengisi seluruh data yang diminta. Karena tata cara dan aturan pengisian data secara garis besar sama, maka kami akan memberikan sampel pengisian data pada pemilihan Presiden RI. Contoh pengisian data akan ditampilkan pada halaman selanjutnya. Field jumlah suara. Silakan isi field jumlah suara dengan teliti sesuai dengan hasil penghitungan suara yang didapat dari KPPS. Data jumlah paslon akan berbeda sesuai dengan jenis pemilihan dan daerah pemilihan. Semuanya sudah diatur otomatis oleh sistem. Field jumlah suara tidak sah. Suara tidak sah diisi sesuai dengan jumlah suara yang dianggap tidak sah oleh KPPS. Jika tidak ada, silakan isi dengan angka 0. Tombol kirim laporan.
Tombol ini akan berfungsi jika foto sudah diambil dan data yang diperlukan telah terisi semua. Daftar jenis pemilu. Dalam guide ini, kami mengambil contoh pelaksanaan pemilu 2024 gelombang 1, di mana pada gelombang 1 akan dilaksanakan pemilihan presiden, pemilihan caleg DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Silakan pilih salah satu jenis yang akan Anda input dan Anda diwajibkan untuk mengisi seluruh data yang diminta. Karena tata cara dan aturan pengisian data secara garis besar sama, maka kami akan memberikan sampel pengisian data pada pemilihan presiden RI. Contoh pengisian data akan ditampilkan pada halaman selanjutnya. Catatan, khusus form C1 sampai aplikasi ini diluncurkan, masih belum ada petunjuk atau regulasi pasti apakah anggota Polri diperkenankan untuk mendokumentasikan form C1 tersebut. Oleh sebab itu, masih ada kemungkinan terjadinya perubahan. Fill foto form C1. Foto yang Anda berikan akan dibuat gambar baru dan diberi watermark oleh sistem seperti contoh pada halaman selanjutnya. Tombol pilih sumber foto. Silahkan pilih sumber foto yang akan Anda gunakan. Apakah Anda akan langsung mengambil gambar dari kamera atau Anda akan menggunakan foto yang sudah ada pada galeri Anda? Fill foto from C1. Foto yang Anda berikan akan dibuat gambar baru dan diberi watermark oleh sistem seperti pada gambar di samping. Tombol upload from C1. Jika Anda merasa foto yang Anda kirimkan sudah sesuai, silakan tekan tombol ini. Jika Anda telah mengisi seluruh data yang diminta, maka background masing-masing tugas akan berubah menjadi warna hijau seperti gambar di samping. Bagaimana jika saya tidak tercover oleh jaringan internet? Jika dalam pelaksanaan tugas Anda tidak tercover oleh jaringan internet, maka secara otomatis aplikasi ini akan menyimpan laporan Anda dalam fitur draft. Anda wajib mengirimkan setiap laporan yang ada di draft jika Anda sudah tercover jaringan internet, dan akan kami contohkan pada halaman selanjutnya. Jika Anda belum mengirimkannya, maka Anda akan mendapatkan notifikasi peringatan setiap 15 menit sampai data draft kosong, seperti pada gambar di bawah ini. Seluruh data Anda yang gagal terkirim karena tidak tercover oleh jaringan internet secara otomatis akan masuk di sini. Dan perlu diingat, Anda harus mengirimkan data tersebut satu persatu sampai tuntas. Daftar draft. Setiap data akan dipisahkan sesuai kategorinya masing-masing dalam sebuah card. Tombol kirim data. Saat Anda menekan tombol kirim data dan menyetujui mengirim data, maka data yang ada di draft akan dikirim ke server. Jika data yang dikirim berhasil diterima dan direspons oleh server, maka secara otomatis data akan hilang dari draft list. Namun, jika masih mengalami kegagalan lagi, data di draft tidak akan berubah. Demikian sedikit video pengenalan dan tutorial dari kami. Apabila ada pertanyaan, silakan menghubungi kontak center tim kami. Terima kasih.